An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Menikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan termasuk golonganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita masuk materi tentang munakahat atau tentang pernikahan. Munakahat merupakan bagian dari hukum Islam yang mana dalam hal itu diatur tentang tata cara dan kewajiban antara suami dan istri dalam bentuk rumah tangga yang bahagia. Menikah secara bahasa berarti berkumpul, bergaul, atau bercampur. Dalam makna tersebut, secara majas diartikan sebagai hubungan seksual. Secara terminologi atau secara istilah, menikah berarti suatu akad ataupun ikatan perjanjian yang disertai dengan ijab dan kabul. Dengan begitu menyebabkan halalnya pergaulan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri, serta timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya. Banyaknya ayat-ayat ataupun hadis yang membicarakan tentang pernikahan menunjukkan bahwa pernikahan sangat penting dan sangat sakral. Kemudian, dengan menikah, kelak diharapkan akan lahir keturunan dari pernikahan tersebut. Keturunan yang diharapkan menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang soleh, dan menjadi orang yang dapat memberikan semangat bagi kemajuan bangsa serta negara. Hukum menikah. Untuk mencapai keluarga yang sejahtera atau yang dikenal dengan istilah keluarga sakinah bukanlah perkara yang mudah. Karena itu, agama memberikan tuntunan dan membagi hukum menikah ke dalam 5 bagian. Yang pertama, hukum menikah adalah jaiz atau mubah. Inilah hukum dasar menikah. Jaiz atau mubah artinya seseorang boleh menikah dan boleh tidak menikah. Yang kedua, hukum nikah adalah sunnah. Dikatakan sunnah apabila seseorang yang telah mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya dan dia masih mampu menahan hawa nafsunya, ini disebut sebagai sunnah bagi seseorang tersebut. Yang berikutnya, hukum menikah adalah wajib. Dikatakan wajib apabila seseorang yang telah mampu memberikan nafkah lahir dan batin dan dikhawatirkan apabila dia tidak segera menikah akan terjerumus kepada hal-hal yang bersifatnya maksiat, maka dalam hal ini seseorang tersebut wajib untuk menikah. Lalu yang berikutnya, hukum menikah adalah makruh. Dikatakan makruh apabila seseorang yang telah siap untuk menikah namun dirinya belum mampu untuk memberikan nafkah lahir dan juga batin, maka dalam hal ini orang tersebut makruh untuk menikah. Dan yang terakhir, hukum menikah adalah haram. Dikatakan haram apabila seseorang yang menikah hanya berniat untuk menyakiti calon istrinya dan untuk membalas dendam kepada keluarganya, maka dalam hal ini apabila ada yang seperti itu, dia dikatakan haram untuk menikah. Maka itu hukum menikah tergantung bagaimana situasi dan kondisi seseorang. Berkaitan dengan hukum menikah, para ulama berpendapat bahwa hukum menikah adalah sunnah bagi orang yang sudah berkemampuan dan berkehendak untuk menikah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, beliau telah bersabda, "An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bis sunnati falaisa minni." Yang artinya, menikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan termasuk golonganku. Lalu apa tujuan menikah? Dalam Islam, tujuan menikah adalah singkat, yaitu untuk menuju kemaslahatan dalam rumah tangga, mendapatkan keturunan dan kemaslahatan di tengah masyarakat.
Karena untuk menciptakan kemaslahatan dalam rumah tangga diperlukan adanya pernikahan. Dan untuk menuju masyarakat yang sejahtera harus dimulai dari rumah tangga. Karena jika rumah tangga sejahtera, maka masyarakat pun akan sejahtera. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakanlah untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Lalu dari ayat tersebut mengandung pengertian bahwa di antara tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada manusia adalah yang pertama, Allah menciptakan istri ataupun pasangan dari sesama manusia. Lalu yang kedua, dengan menemukan pasangannya ataupun istrinya dapat menemukan ketenangan ataupun sakinah di dalamnya. Lalu yang ketiga, dorongan untuk bertemunya pasangan itu adalah dikaruniakan keduanya dalam hati manusia adanya rasa cinta ataupun mawaddah dan juga kasih sayang ataupun rahmah. Kemudian yang terakhir, hal itu patutlah menyadari kita sebagai manusia akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tujuan menikah dapat dirumuskan. Di antaranya adalah yang pertama, untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Yang kedua, untuk mengikuti sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang pernah beliau sabdakan bahwa menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan termasuk golonganku. Yang berikutnya, tujuan menikah adalah untuk menggapai keluarga yang sejahtera ataupun keluarga yang sakinah. Lalu tujuan menikah yang berikutnya adalah untuk mendapatkan keturunan yang diharapkan setelah menikah lahir generasi baru yang dapat menjadi penerus dan diharapkan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negaranya. Lalu yang berikutnya, tujuan menikah adalah menghindarkan diri dari perbuatan zina. Karena dengan menikah, dorongan birahi dapat tersalurkan secara halalan thayyibah. Maka itu Allah berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya, wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Yang berikutnya, tujuan menikah adalah untuk mempererat hubungan kekeluargaan, di mana ketika ada orang yang menikah, bersatunya antara dua keluarga, dan itu akan menambah persaudaraan di antara sesama manusia. Lalu sekarang tentang ketentuan menikah. Sebelum pernikahan dilaksanakan, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi bagi pasangan calon suami dan juga calon istri. Yang pertama adalah kedua calon mempelai atau calon suami istri harus beragama Islam. Yang kedua, bukanlah mahramnya. Lalu yang berikutnya, ada mahar yang harus dikeluarkan oleh calon suami. Berikutnya, tidak dalam keadaan ihram. Dan terakhir, tidak bersuami dan tidak dalam kondisi iddah bagi calon istri. Yang berikutnya adalah rukun nikah. Agar pernikahan menjadi sah, maka ada rukun yang harus dipenuhi. Adapun rukun menikah ada 4. Yang pertama, adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Yang kedua, adanya wali dari pihak perempuan. Yang ketiga, adanya 2 orang saksi. Yang keempat, adanya sigot atau ijab kabul, yakni perkataan dari pihak wali perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Berikutnya tentang kewajiban suami dan istri. Dengan adanya pernikahan, maka akan timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri. Adapun kewajiban suami dan istri adalah diantaranya. Yang pertama, tentang kewajiban suami. Kewajiban suami yang pertama adalah memberi nafkah. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd
wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian dari mereka kaum laki-laki terhadap sebagian dari mereka kaum perempuan. Dan karena mereka kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Yang kedua, kewajiban suami adalah memelihara dan mendidik anak-anak beserta istrinya. Maka suami bertanggung jawab untuk keselamatan dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Suami bertanggung jawab atas keluarganya, atas pendidikan anak-anaknya, serta menjaga hubungan yang harmonis antar anggota keluarganya, dan juga harus bisa menjaga keluarganya kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya berlaku sopan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang artinya, laki-laki atau suami yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluarganya. Dan aku, kata baginda Rasul, akulah orang yang terbaik di antara kalian terhadap keluarga. Lalu yang berikutnya adalah kewajiban istri. Adapun kewajiban istri yang pertama adalah istri wajib taat kepada sang suami. Yang kedua adalah menjaga kehormatan keluarganya. Ketiga adalah istri wajib menghormati dan menghargai pemberian suami berapapun jumlahnya, meskipun sedikit. Yang berikutnya adalah istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Lalu yang berikutnya adalah istri wajib memelihara dan mendidik anak-anak dan juga suami. Lalu istri wajib mengatur dan menjaga anak-anaknya dan juga rumah tangganya. Yang terakhir, istri wajib memelihara dan menjaga rahasia keluarganya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya as-solihatu qanitatu hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, yang artinya, karena itu wanita yang solehah adalah dia yang taat kepada Allah dan memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah. Dan oleh karena itu Allah memelihara mereka, kaum wanita. Yang berikutnya adalah hukum talak. Ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemudaratan, maka hukum talak adalah yang pertama, makruh. Inilah asal dari hukum tolak ataupun cerai. Yang kedua, sunnah. Katakan talak menjadi sunnah apabila sang suami sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan keluarganya. Yang ketiga, haram. Haram apabila talak dijatuhkan ketika istri dalam kondisi yang haid atau dalam kondisi menstruasi. Lalu yang kedua, talak haram apabila suami menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan suci namun telah digauli dan telah dicampuri dalam keadaan suci tersebut. Lalu kemudian lafaz talak. Lafaz talak yang digunakan dalam hal ini ada dua macam. Yang pertama disebut dengan sarih. Apa itu sarih? Sarih adalah lafaz talak yang jelas, yang artinya cerai. Contohnya, aku ceraikan kamu, aku pisahkan kamu, dan sebagainya. Dengan ucapan semacam itu, maka jatuhlah talak kepada sang istri. Meskipun dalam hati suami tidak ada niat untuk menceraikan istrinya. Dengan kata lain, disengaja ataupun tidak disengaja, ketika kata-kata tersebut keluar dari seorang suami, maka jatuhlah talak kepada istrinya. Yang kedua adalah kinayah. Kinayah adalah talak dengan bahasa sindiran. Misalnya seperti ucapan suami kepada istrinya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, pergilah engkau. Atau contoh lain, engkau bukan istriku lagi saat ini, dan sebagainya. Maka ucapan tersebut apabila ada niat dalam hati suaminya, ucapan-ucapan tersebut bisa menjatuhkan talak kepada istrinya. Lalu yang berikutnya bilangan talak. Seorang suami bisa menjatuhkan talak kepada istrinya sampai 3 kali. Dalam hal ini, apabila jatuh talak 1 dan jatuh talak 2, maka suami masih boleh kembali atau rujuk kepada istrinya. Namun apabila telah jatuh talak 3 kepada istrinya, maka sang suami tidak boleh lagi kembali kepada istrinya sebelum sang istri dinikahkan oleh orang lain atau disebut muhalil, lalu kemudian sudah digauli dan sudah diceraikan dan telah habis masa iddahnya. Baru apabila sang suami ingin kembali atau rujuk diperbolehkan. Yang berikutnya adalah iddah. Iddah
adalah masa menunggu yang diwajibkan kepada seorang wanita yang ditalak atau dicerai oleh suaminya. Baik itu cerai ataupun talak hidup, ataupun talak ataupun cerai ditinggal meninggal oleh sang suaminya. Gunanya adalah untuk mengetahui sang istri hamil atau tidak dan memberikan kesempatan kepada sang suami apabila ada niat di dalam hatinya untuk kembali atau rujuk kepada istrinya. Adapun masa iddah bagi seorang wanita adalah yang pertama, wanita yang ditalak suaminya atau dicerai suaminya dalam talak 1 dan talak 2 dan masih haid, masa iddahnya adalah 3 kali suci. Lalu yang berikutnya adalah wanita yang ditalak atau yang dicerai suaminya sudah tidak lagi haid atau sudah menopause, maka masa iddahnya adalah selama 3 bulan. Yang ketiga, wanita yang ditalak atau yang dicerai dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah menunggu sampai bayi tersebut lahir. Yang keempat adalah wanita yang dicerai atau ditalak namun belum digauli, maka baginya tidak ada masa iddah. Yang terakhir, yang kelima, wanita yang dicerai atau karena ditinggal meninggal oleh suaminya, masa iddahnya adalah selama 4 bulan 10 hari. Yang berikutnya adalah rujuk. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud di sini rujuk adalah kembali kepada ikatan pernikahan. Rujuk tidak memerlukan akad nikah yang baru karena sejatinya akad nikahnya belumlah terputus. Kemudian hukum rujuk. Sama halnya hukum menikah, hukum rujuk pada dasarnya adalah berhukum jaiz atau boleh. Kemudian bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, bisa jadi makruh, bahkan bisa menjadi wajib. Pertama, rujuk menjadi haram apabila diniatkan ketika rujuk tersebut hanyalah untuk menyakiti istrinya atau agar si istri jauh lebih menderita dari sebelumnya. Yang kedua, hukum rujuk dikatakan makruh apabila diketahui bahwa meneruskan perceraian lebih baik, lebih bermaslahat daripada meneruskan ikatan pernikahan. Dan berikutnya, sunnah. Hukum rujuk menjadi sunnah apabila rujuk atau kembali menjalin rumah tangga lebih baik dibandingkan keduanya bercerai. Lalu yang terakhir, hukum rujuk menjadi wajib. Dikatakan wajib apabila bagi laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri, jika salah seorang ditalak sebelum gilirannya disempurnakannya. Yang berikutnya, syarat-syarat bagi suami ketika hendak merujuk atau kembali kepada istrinya. Yang pertama, harus berniat dari dalam hatinya sendiri, bukan dari paksaan atau dorongan orang lain. Yang kedua adalah dengan perkataan atau diucapkan langsung ada keinginan untuk kembali atau rujuk kepada sang istri. Kemudian adanya 2 orang saksi sebagaimana firman Allah di surah At-Tolak ayat 2. Berikutnya adalah hikmah menikah. Mewujudkan satu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah adalah tuntunan dalam Islam. Menurut ajaran Islam, dimulai dengan pedoman memilih jodoh. Maka itu, Islam mengajarkan batasan-batasan sebagai norma dalam mencari calon istri dan juga mencari calon suami. Di antaranya sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya kami nikahi wanita itu dengan syarat. Yang pertama, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Lalu beliau menegaskan, maka pilihlah yang terbaik karena agamanya, agar kalian semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah dari pernikahan adalah yang pertama, untuk menuju kesempurnaan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah untuk keberlangsungan keturunan. Yang berikutnya adalah agar mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Lalu untuk meningkatkan ekonomi keluarganya dan agar terpelihara dari perbuatan zina ataupun maksiat. Dan terakhir adalah terjalin ukhuwah dan persaudaraan antar sesama manusia. Talian pernikahan tersebut akan menjadi satu jalan yang membawa kepada sikap saling tolong-menolong.
Demikianlah sekilas pembahasan kita tentang munakahat atau pernikahan. Dari sini setidaknya kita sedikit lebih tahu tentang syarat dan rukun pernikahan, dan tentu masih banyak hal-hal yang harus kita gali dan pelajari lagi untuk menuju gerbang pernikahan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.